Ya, jadi wage itu merupakan upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja. Kemudian ditambah dengan P. P itu merupakan profit. P itu merupakan profit atau keuntungan atau laba. Jadi pendapatan dari laba. Jadi sewa lahan, pendapatan dari sewa lahan, ditambah pendapatan dari bunga, ditambah pendapatan dari upah tenaga kerja, ditambah pendapatan dari laba atau profit. Itu jadi pendapatan nasional dari pendekatan income. Nah, nanti pendapatan nasional yang kita sebut dengan NI. National income. Itu pendapatan yang dihitung dari pendekatan income atau pendekatan pendapatan. Oke, itu 3 macam pendekatannya ya. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator di dalam kita ngitung pendapatan nasional ya. Mungkin saya mulai dulu dari sini ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Pertama GDP, Gross Domestic Product, atau produk domestik bruto tadi ya. Ini kan kita bisa hitung dari pendekatan produksi. Jadi Gross Domestic Product itu merupakan seluruh barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat termasuk WNA. Jadi kalau GDP, ada orang asing yang kerja di negara kita itu juga dihitung. Jadi seluruh masyarakat, pokoknya mau orang pribumi, mau WNI ya, warga negara Indonesia, atau orang asing yang kerja di Indonesia, itu dihitung di dalam GDP. Mereka barang dan jasa yang dihasilkan selama setahun, itu di total itulah GDP. Terus nanti untuk menghitung GNP atau Gross National Product, jadi kalau GNP atau Produk Nasional Bruto itu merupakan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat di suatu negara tidak termasuk WNA. Nah, jadi di sini kalau gampangnya gini, kalau nasional berarti kan cuma negara kita aja, cuma WNI aja. Jadi WNA nggak termasuk. Jadi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara kecuali WNA ya, ditambah WNI yang di luar negeri. Jadi ini pendapatan WNI yang di dalam negeri, dan juga ditambah dengan pendapatan WNI yang di luar negeri dihitung. Pokoknya seluruh warga negara kita Indonesia, baik yang di dalam maupun yang di luar, itu masuk ke dalam GNP atau Produk Nasional Bruto. Atau begini, kalau kita mau menghitung GNP, itu nanti GDP atau Produk Domestik Bruto, kita kurangi dengan Net Factor Income from Abroad. Kita kurangi dengan ini. Kita kurangi dengan ini, yang WNA ini. Orang-orang asing yang kerja di Indonesia ini. Pendapatannya kita kurangi dengan GDP. Jadi GNP. Nah, kemudian ada Net National Product atau NNP. Produk Nasional Neto atau Produk Nasional Bersih. Kalau produk nasional bersih itu dia sudah, jadi GNP atau Produk Nasional Bruto yang kotor, kita kurangi dengan depresiasi dan replacement. Kita kurangi dengan depresiasi dan replacement. Itu akan jadi Net National Product. Depresiasi itu penyusutan ya, penyusutan dari nilai barang dan jasa. Kalau replacement itu penggantian barang modal. Setelah NNP, nanti ada NNI, Net National Income. Nah, kalau NNI itu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung atau indirect tax. Terus nanti setelah kita hitung NNI, kita bisa menghitung PI, personal income. Jadi personal income itu adalah
pendapatan personal, pendapatan yang kita terima gitu ya. Jadi untuk menghitung PI atau personal income itu net national income ditambah transfer payment, dikurangi social security payment, ditambah asuransi. Jadi ini dikurangi ya, dikurangi sama ini ya. Ini ditambahkan dulu ya. Pajak korporat, laba yang tidak terdistribusi, asuransi, dan pembayaran social security. Ini kayak BPJS. Kayak BPJS. Jadi ini dikurangi dengan ini semua. Itu jadi personal income. Nanti kalau kita sudah menghitung personal income, kita bisa menghitung disposable income, DI. Disposable income itu merupakan pendapatan individu yang siap dibelanjakan. Jadi disposable income itu pendapatan kita yang siap buat kita belanjakan. Yang siap dibelanjakan. Ya nanti personal income kita kurangi dengan pajak langsung, itu akan dapat disposable income. Jadi ini ya ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI sama DI. Itu merupakan indikator-indikator di dalam perhitungan pendapatan nasional. Silakan adik-adik kalau bisa hafalkan ya, hafalkan macam-macam indikator pendapatan nasional ini ya, dan juga rumusnya berurutan ya, harus berurutan biar nanti nggak bingung ya, karena kalau dulu juga waktu saya ngapalkan juga harus berurutan seperti itu ya, biar lebih mudah. Nah, itu macam-macam pendapatan nasional. Oke, tadi kita kalau saya review ya, kita tadi dari 2:30 kita udah belajar peran-peran dari pelaku ekonomi ya, ada RTK, RTP, pemerintah, sama masyarakat luar negeri, perannya apa saja, sampai nanti kemudian tadi kita sempat menyinggung tentang kebijakan ekonomi ya, kebijakan moneter, fiskal, seperti apa. Kemudian kita masuk ke pendapatan nasional. Nah, oke, adik-adik dan Bapak-Ibu, memang karena kita 10 kali pertemuan ya total ya, jadi memang saya plot ekonomi itu kita bahas di 3 pertemuan awal. Jadi untuk IPS ekonomi mungkin saya cukupkan ya. Sebenarnya masih ada lagi materi-materi lain ya, seperti pajak atau seperti misalkan macam-macam pasar, kemudian mungkin terkait dengan produksi konsumsi gitu ya. Tetapi memang karena kita keterbatasan waktu, maka itu belum kita sentuh ya. Karena nanti silakan adik-adik untuk di luar silakan untuk dipelajari ya. Ini kan slide saya sudah lengkap nih. Semua materi itu ada semua di situ. Silakan untuk dipelajari. Jadi kita 3 pertemuan kita cukupkan ekonomi. Nah, mulai pertemuan besok keempat, kita selama kurang lebih 2-3 pertemuan kita akan membahas IPS geografi. Nah, jadi mulai besok kita akan membahas IPS geografi ya. Nanti kita membahas geografi yang fisik dan juga membahas geografi yang sosial mulai pertemuan besok. Oke. Pak, untuk lombanya itu tanggal berapa sih? Kalau nggak salah bulan Mei ya. Jadi bulan Mei, bulan depan setelah Lebaran. Oh, iya ya, makasih Pak. Ya, masih 1 bulan lagi ya. Jadi memang masih, karena kita untuk bulan ini 7 pertemuan, bulan depan ada 3 pertemuan lagi, plus kalau nggak salah ada pertemuan offline ya, tatap muka gitu. Nah nanti siapa tahu mungkin nanti saya bisa berkunjung lagi ke Blitar. Dan sesuai jadwal itu di bulan depan ya. Saya agak lupa tanggalnya, nanti silakan dicari ya infonya. Tapi udah ada surat edarannya kok. Untuk OSN tingkat kabupaten kota tanggal berapa udah ada di bulan Mei. Kalau nggak salah sekitar minggu ketiga atau keempat Mei ya kalau nggak salah. Nanti silakan untuk dicek lagi dan juga dipersiapkan nih adik-adik yang di sini di Zoom ini, silakan tetap belajar mempersiapkan diri selama sebulan ke depan ya, sehingga nanti bisa siap berkompetisi di OSN tingkat kabupaten kota. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di besok ya, jam 2:30 hari Selasa. Kita akan membahas materi IPS Geografi. Dari saya terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih semuanya.